Sudah ada asli dicocokkan dengan fotokopi. Fotokopinya memang dia legalisir, kemudian diserahkan yang fotokopi, tapi disesuaikan dengan yang asli. Lalu di mana masalahnya? Kenapa tidak ditanyakan PT MBM bayar PBB tidak? Dari 2015 sampai hari ini, Agung Sedayu bayar PBB tidak? Kenapa PBB Charlie Chandra dipersoalkan, tapi PT Mandiri Bangun Makmur tidak pernah ditanya bayar pajak kagak lo? Yang sebelumnya bayar pajak Charlie Chandra tiba-tiba tidak bisa dibarcode karena apa? Karena sudah beralih ke PT MBM. Pertanyaannya, hakim tidak pernah bertanya PT MBM itu pernah bayar pajak Rp1 pun tidak. Di mana bukti PT MBM saat lapor? Mereka menguasai fisik, mereka jual tanah, mereka tidak ada PBB satupun. Putusan pengadilan itu dikesampingkan oleh hakim. Karena kenapa? Itu menguatkan kami. Jadi saya mohon kepada masyarakat sekarang yang sudah dikuasai tanahnya, mohon hati-hati mengurus balik nama. Biarpun itu atas nama kalian sendiri, biarpun sudah melakukan pengecekan di BPN, biarpun sudah keluar, tidak ada masalah ini. Tetap aja kamu bisa dipidana. Ruang pengadilan sekarang betul-betul sedang digunakan untuk melegalkan keinginan penguasa dan oligarki untuk menghukum orang. Dan ini harus kita hentikan. Pak Prabowo, kalau ini terjadi, saya waktu Tom Lembong ini menyatakan, putusan Tom Lembong, saya menyatakan kalau Tom Lembong dihukum 4,5 tahun, maka Jokowi harus dihukum 1000 tahun karena kelakuannya. Karena pada saat kita diam, maka habislah tanah kita. Dan lihat. Satu, menyatakan terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra dengan pidana penjara selama 4 tahun. Diam ya, dengar ya. Dengar dulu, selesai. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Empat, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Lima, menetapkan barang bukti 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat tampilan 13, 1 lembar surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon tanggal 9 Februari 2023, 1 bundel sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra dipergunakan dalam perkara Sukamto SH MKN. 6, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Contoh keadilan sesat nih guys. Woi, cair woi. Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami Muhammad Abu Sari SMH sebagai hakim ketua wajib Prabowo SMH dan satu Bujur SMH sebagai anggota. Putusan Putusan malam diucapkan pada hari ketiga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh kedua hakim agung dan dibantu oleh Ahmad Zumroni, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Esti Alda Putri SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Peradilan sesat ini. Demikian putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Terhadap putusan ini, baik penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum mempunyai hak untuk sudah diketahui oleh masing-masing. Silakan, terdakwa sudah mengerti. Saudara terdakwa sudah mengerti putusan yang dibacakan. Silakan saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara.
Saudara ada dulu secara baik, silakan konsultasi. Kami yang memutuskan untuk banding, maka tidak mungkin ada keputusan seperti ini kami biarkan. Dan kami kecewa melalui forum ini. Banyak hal yang tidak dipertimbangkan, tetapi condong hanya kepada satu kesimpulan yang hanya untuk menghukum terdakwa. Kami banding. Baik, silakan. Terdakwa sama juga dengan yang disampaikan, penuntut umum juga tahu akan hak-haknya. Majelis telah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang jika terdapat perbedaan, silakan mengajukan perhukum seperti yang sudah disampaikan penasihat hukum. Terima kasih semuanya. Sidang selesai. Sidang ditutup. Tidak akan bisa menang untuk selama-lamanya. Rakyat Banten, rakyat Indonesia, tidak ada lagi sisa keadilan. Semua sudah diborong aguan. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan, tetapi hanya condong mengcopy paste apa yang diucapkan oleh jaksa. Bukti-bukti telah diselewengkan. Hakim hanya fokus untuk melayani aguan, melayani aguan. Pelajaran sesat. Semestinya hakim itu tidak layak bertanya kepada kita kenapa, apa yang harus dipilih pada kita, banding atau tidak. Sudah pasti putusan zalim harus dibanding. Sudah pasti terlihat ada tendensi yang jahat dari putusan ini. Dan ingat Nono Sampono, Aguan, Antoni Salim, kalian punya peran dalam kezaliman di Republik ini. Ini bukan hanya soal Charlie Chandra. Ini soal kedaulatan rakyat atas tanah mereka. Rakyat yang punya tanah tetapi digosok, dirampas untuk melayani industri properti para oligarki. Mereka ingin mengambil rakyat secara gratis tanahnya tetapi dijual dengan mahal untuk industri bisnis properti mereka. Saya mau jelaskan satu-satunya. Pertama tadi katanya kita tidak bawa bukti PBB asli. Itu sudah ada asli, dicocokkan dengan fotokopi. Fotokopinya memang dilegalisir, kemudian diserahkan yang fotokopi, tapi disesuaikan dengan yang asli. Lalu di mana masalahnya? Kenapa tidak ditanyakan PT MBM bayar PBB tidak? Dari 2015 sampai hari ini Agung Sedayu bayar PBB tidak? Kenapa PBB Charlie Chandra dipersoalkan tapi PT Mandiri Bangun Makmur tidak pernah ditanya bayar pajak kagak lo? Kenapa yang dipersoalkan PBB yang sudah ada buktinya dipersoalkan tidak bisa dibarcode, sementara PT MBM tidak pernah bawa bukti PBB bayar tanah yang dia kuasai? Lagi pula bagaimana bisa dibarcode di atas tanah Charlie Chandra yang sebelumnya SHM nomor 55 itu sekarang dicabut dan diterbitkan SHGB atas nama PT MBM. Lah kalau dibarcode yang nggak bisa, justru itu menjadi bukti kuat bahwa apa? Ada perampasan tanah yang sebelumnya milik Charlie Chandra yang kini dikuasai PT MBM, yang sebelumnya bayar pajak Charlie Chandra tiba-tiba tidak bisa dibarcode karena apa? Karena sudah beralih ke PT MBM. Pertanyaannya, hakim tidak pernah bertanya PT MBM itu pernah bayar pajak 1 rupiah pun tidak. Di mana bukti PT MBM saat lapor? Mereka menguasai fisik, mereka jual tanah, mereka tidak ada PBB satupun. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan sudah ada putusan perdata yang menegaskan bahwa Sumitra Chandra adalah pembeli yang beritikat baik. Lalu bagaimana mungkin orang yang sudah ada putusan pembeli beritikat baik dikalahkan dengan Nono Sampono yang masuk dengan PT MBM-nya tanpa alas hak, cuman dapat surat kuasa lalu mengelola, dan dia sudah akui cuman punya izin lokasi. Izin lokasi itu bukan izin untuk merampas tanah, tetap harus dia punya alas hak. Nggak bisa hanya IL izin lokasi lalu semaunya rampas tanah orang. Dan saya melihat, ingatlah wahai orang-orang yang beragama Islam yang ada iman,
Ingatlah, Anda tidak boleh berbuat zalim baik kepada seorang muslim maupun non-muslim. Anda kelak di hari akhir akan diadili gantian. Anda telah berbuat zalim. Anda tidak bisa berdalih. Kalian kalau nggak mau silakan banding. Kalau nggak setuju silakan kasih. Tidak bisa begitu. Karena putusan yang diputus di sini ini nanti akan diadili kembali. Dan kami terus terang tertipu selama ini. Kami kira ketika kita bisa leluasa menyampaikan bukti saksi ahli, didengar keterangannya. Tapi ternyata tidak. Yang diulas-ulas jamin genteng, jamin genteng, jamin genteng. Itu saja yang diambil untuk menguatkan putusan. Tetapi ahli-ahli dari kami yang menjelaskan nih formulir 13 itu redaksi yang disebutkan narasi tidak benar itu bukan tulisannya Chandra Chandra, bukan tulisannya Notaris Soekamto, tapi formulir yang sudah disiapkan oleh BPN, ya, yang sudah disiapkan BPN. Jadi kesalahannya harusnya kalau memang ada pemalsuan BPN-nya. Lah kenapa kok yang disalahkan orang yang mengajukan permohonan? Lalu ketika kita hadirkan formulir yang benar, formulir yang benar justru dijadikan dalih bahwa oh punya Chandra Chandra keliru. Ini yang dipalsukan. Lah yang memalsukan kan berarti harusnya BPN yang nggak sesuai dengan formulirnya. Dan ini menjadi apa? Menjadi konfirmasi ada tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif khusus di kabupaten di Tangerang ini yang digunakan dengan melakukan perampasan melalui formulir. Ini bahaya bagi rakyat Tangerang ini. Bahaya. Dan saya minta untuk Chandra Chandra menyampaikan sebelum nanti Bang Saidi dulu. Silakan Bang. Bang Ojin. Membela mafia. Jadi putusan hari ini sangat berbahaya. Saya ingin mengingatkan semua orang di seluruh Indonesia yang tanahnya sudah didudukin oleh orang lain, oleh pihak lain yang secara tidak sah, itu bahaya. Mereka bisa dipidana apabila mereka mengurus surat administrasi. Jadi ini yang terjadi kepada saya. Saya mau mengurus balik nama atas nama ayah saya sendiri, ya kan? Sertifikat masih atas nama ayah saya sendiri. Sudah dicek ke BPN, tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa dan tidak ada blokir dan apa-apa. Tapi justru bukti pengecekan itu dikesampingkan oleh hakim dengan alasan tidak bisa di-scan. Ini kan produk BPN. Bahkan BPN sendiri, Saudara Johan sudah bilang ini sudah memenuhi syarat. Nah, kedua, bukti-bukti yang kami serahkan itu tidak ada semuanya diabaikan. Putusan 726 itu sudah menyatakan kami sebagai pemilik yang sah. Kok malah itu yang diabaikan sih? Bingung saya. Jadi putusan pengadilan itu dikesampingkan oleh hakim. Karena kenapa? Itu menguatkan kami. Jadi saya mohon kepada masyarakat sekarang yang sudah dikuasai tanahnya, mohon hati-hati mengurus balik nama. Biarpun itu atas nama kalian sendiri, biarpun sudah melakukan pengecekan di BPN, biarpun sudah keluar, tidak ada masalah ini. Tetap aja kamu bisa dipidana. Kalau sudah berbicara, semua bisa bicara. Dan ada fakta-fakta yang diputerbalikan. Contohnya, lampiran 13, katanya saya yang tanda tangan bersama-sama Sukamto. Saya sama sekali tidak tahu mengenai lampiran 13. Saya diseret masuk. Ini Sukamto yang tanda tangan. Dia yang isi, sedangkan dia sama sekali tidak pernah ditahan, tidak pernah disidangkan. Saya duga karena tidak dapat izin dari ikatan notaris. Jadi dia tidak bisa disidangkan. Saya rasa ini tahap 2 perjuangan kami. Tetap berjuang, karena ini tidak bisa dijadikan jurisprudensi. Sangat bahaya. Ini tidak bisa dijadikan role model. Sangat bahaya. Saya mohon kepada seluruh warga Indonesia tetap berjuang. Terus berjuang. Saya kemarin itu membayangkan Indonesia yang sangat adil, Indonesia yang sangat maju, yang hukumnya itu sangat kuat. Dan ini yang saya harapkan. Ya. Amin. Dan saya lihat di sini banyak sekali orang yang menangis. 4 tahun hanya perlu jalanin 2 tahun sekian, dan tetap 1 hari pun saya tidak akan terima. Jadi saya banding. Banding. Banding, Pak. Hakim malu-maluin orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya betul-betul menangis karena 2 kali saya menyaksikan ruang pengadilan digunakan oleh penegak hukum untuk menghukum orang yang
mohon menghukum orang yang sudah diminta dihukum oleh pihak luar, bukan oleh keadilan. Tom Lembong persis kasusnya, saya mengikuti seharian juga. Semua adalah copy paste dari tuntutan jaksa. Semua pledoi terdakwa, pledoi penasihat hukum, pendapat ahli dari terdakwa, itu hal yang sama persis nyatakan dikesampingkan. Dan itu tadi hakim berkali-kali menyatakan dikesampingkan. Itu persis pada saat Tom Lembong juga dinyatakan dikesampingkan. Yang ketiga, hakim persis sama juga mengarang bukti. Saya katakan tadi, bukti yang dikarang menyatakan tidak menyerahkan PBB, tidak bisa dibarcode, itu tidak pernah diungkap di persidangan. Itu adalah karangan daripada hakim. Sama persis waktu Tom Lembong menyatakan kerugian negara karena swasta untung. Persis tadi menyatakan kerugian negara Nono Sampuno PT Bangun ini diperkirakan rugi sekian, persis sama. Jadi saya meminta seluruh rakyat Indonesia, ruang pengadilan sekarang betul-betul sedang digunakan untuk melegalkan keinginan penguasa dan oligarki untuk menghukum orang. Dan ini harus kita hentikan. Pak Prabowo, kalau ini terjadi, saya waktu Tom Lembong ini menyatakan, putusan Tom Lembong, saya menyatakan kalau Tom Lembong dihukum 4,5 tahun, maka Jokowi harus dihukum 1000 tahun. Karena kelakuannya lebih parah daripada Tom Lembong. Saya menyatakan kalau Charlie Chandra dihukum 4 tahun dan tanahnya diambil atas keinginan daripada oligarki, maka lebih baik tanah Indonesia diserahkan semua kepada oligarki. Karena ini menghukum orang dan mengambil tanahnya. Coba bayangkan rakyat Indonesia, PT Bangun Makmur Mandiri yang dirutnya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampuno, hanya dapat surat kuasa untuk membela yang berperkara dengan Charlie Chandra, dan dialah yang melakukan hukum dan mengambil tanah itu dan menjual tanah itu. Terus kita harus diam melihat seperti ini. Jadi nanti seluruh rakyat yang berperkara di bawah akan mendatangi Nono Sampuno dan kawan-kawan seluruh Indonesia untuk menyerahkan perkaranya dan tanahnya diambil. Ini harus dihentikan. Bapak Prabowo, rakyatmu sedang terancam oleh oligarki yang dilegalkan di ruang pengadilan oleh hakim-hakim yang sepertinya tidak lagi menggunakan hati nurani. Kepada Ketua Majelis Hakim, siapa tadi namanya? Muhammad Harfi, Ketua Peradilan Negeri, selamat tanda kutip sudah melaksanakan tugas. Saya nggak tahu tugas dari siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyatakan perlawanan seluruh rakyat Indonesia. Charlie Chandra hanyalah simbol perlawanan perampokan tanah rakyat oleh oligarki yang memperalat aparat hukum untuk melegalkan. Kalau ini diloloskan, maka tanah rakyat Indonesia akan habis di seluruh Indonesia. Saya minta seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan ini, karena ini kebiadaban dipertontonkan. Saya ulangi, rakyat Indonesia, Charlie Chandra menguasai tanah itu dan dikenyatakan ada berperkara dengan tanah sebelumnya yang diperkarakan oleh ahli warisnya, bukan oleh yang pemiliknya, dan karena berperkara menyerahkan kuasa perkaranya kepada PT Bangun Makmur Mandiri yang, saya ulangi lagi, yang dirutnya Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampuno. Dan atas mereka lah yang melakukan tuntutan ke segala pihak, dan tanah itu diambil tanpa alas hak dan sudah dijual, dan tidak ada pernah mempersoalkan tanah itu. Kita harus diam. Saya ingin pulang menangis.
Pak Prabowo, rakyatmu sedang terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah putusan 4 tahun, Charlie langsung mengatakan ini akan banding. Jadi saya yang mengikuti persidangan ini dalam proses pembuktian. Yang namanya suatu perkara, itu pembuktian di pengadilan lah yang menentukan putusannya. Apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Tapi apa yang jadi pertimbangan hakim tadi, semua yang disampaikan dari PT Mandiri Bangun itu hanya Pak Nono Sampono aja itu mau menghadirkan Meti bidang hukumnya aja nggak datang, mestinya didatangkan kemari. Termasuk juga beberapa surat yang dikatakan somasi itu tidak ada di proses pembuktian ini. Jadi saya dapat katakan kalaupun Charlie Chandra tadi putusannya dihukum 4 tahun, ini betul-betul bagi saya yang mengikuti pengadilan ini pengadilan sesat. Ini pengadilan sesat, saya bilang. Ini sesat pengadilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya. Maju Terima kasih. Pak Gubernur. Pak Gubernur, hanya satu. Hari pembalasan pasti ada, ingat ya. Satu saat hari pembalasan pasti ada di dunia bukan di akhirat. Ya, orang zolim kagak ngerti akhirat. Iya. Hari pembalasan pasti segera datang. Pun saya pun. Coba tanya di hati yang paling dalam, pasti kami tahu bahwa kalian benar. Jahat. Bela itu Cina itu, bela Cina oligarki. Jangan Cari orang Cina baik. tapi di akhirat pertama. Martanya miliaran, weh, udah bongkar. Ayo keluar bergerak sejenak. Ingat ya, hari pembalasan itu pasti ada dan bukan di akhirat. Di dunia. Aman, rekod dulu, aman. Ini sudah pegang. Oke. Ya itu jatuh. Solusinya Presiden Republik Indonesia akan mensolusikan rakyat menghindari jari-jari berikutnya. Jangan berhenti sampai sini, tetap berlangkah. Jangan keluar. Lanjut banding. Ambil aja. Makasih, Bang. Ya. Gimana, Bang? Oh, di gini. Oh iya. Makasih, Bang. Ini sebuah mungkin dengan adanya ini. Nanti minta kamera yang depan ya. Gampang lah ketemunya. Hendrik. Pak Hendrik, itu audionya.
yang mendukung kebenaran Charlie. Kami dengar kok, kami ikutin satu-satu. Kita dengar semuanya. Mana ada lagi yang kriminalisasi Indonesia? Kami cara kasus kriminalisasi. Bentar, kita akan menunggu Pak Aka. Ya. Mana keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Tidak ada keadilan. Keadilan itu saya bayar. Yakin namanya pemiripan berapa sampai 2 miliar. Hakimnya bandar. Hari ini saya 2 kali menyaksikan 2 kali menyaksikan bagaimana ruang pengadilan digunakan oleh penegak hukum untuk menghukum orang sesuai pesanan penguasa dan oligarki. Tom Lembong dan kasus tadi persis dengan kasus Tom Lembong. Hakim hanya memfotokopi tuntutan jaksa. Hakim sama persis mengabaikan, mengesampingkan, berkali-kali tadi menyatakan mengesampingkan fakta hukum yang disampaikan oleh terdakwa, oleh penasehat hukum, oleh ahli yang disampaikan oleh terdakwa. Dan selalu mengulang-ulang pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran dari terdakwa, dari penuntut yang menuntut Charlie Chandra. Bahkan selalu mengulang-ulang pembenaran yang dilakukan oleh tidak terkait dengan perkara. Publik harus paham bahwa yang menuntut Charlie Chandra ini adalah PT MBM, yaitu Mandiri Bangun Makmur, yang direktur utamanya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampun. Saya ulangi, Letnan Jenderal TNI Nono Sampun, Purnawirawan. Nah, sekarang dengan fakta ini menunjukkan bahwa ruang pengadilan sudah digunakan untuk melegalisasi, menghukum orang yang tidak searah dengan oligarki dan kekuasaan. Saya berharap, saya saat itu menyatakan apabila Tom Lembong dihukum 4,5 tahun atas tuduhan mengarang-ngarang pembenaran, maka Joko Widodo harus dihukum 1000 tahun. Sekarang saya menyatakan apabila Charlie Chandra dihukum 4 tahun dan tanahnya dirampas, maka seluruh rakyat Indonesia akan kehilangan tanah. Apa kaitannya orang berperkara, orang lain yang berperkara, tahu-tahu yang menuntut adalah Nono Sampono. Dan yang mendapat tanah itu adalah Aguan. Terus akal sehat kita kemana? Jadi nanti bapak-bapak semua yang berperkara, maka orang akan minta bantuan kepada mereka dan menggunakan pengadilan untuk memenangkan mereka. Maka seluruh rakyat Banten dan seluruh Indonesia akan kehilangan tanah. Ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Anda bisa tidur di rumah, tanah Anda diambil oleh oligarki seluruh Indonesia lewat hakim yang sudah diatur dari luar. Saya mendengarkan tadi, coba supaya publik paham. Bayangkan berulang-ulang hakim menyatakan bahwa bukti PBB dan bukti lain hanya disampaikan fotokopinya. Padahal disampaikan aslinya. Yang kedua, katanya tidak bisa dibarcode. Kita ini bukan orang bodoh, wahai Pak Hakim. Barcode itu hanya berlaku untuk yang sudah tidak ada permasalahan. Kalau ada permasalahan maka di barcode. Barcode itu adalah, ada juga barcode hanya berlaku oleh orang internal, bukan semua publik. Wahai Dewan Hakim, kami tidak bodoh. Yang kedua, dia menyatakan ya banyak hal lah.
banyak sekali yang banyak menyatakan kan tidak terbukti. Dicarilah pembenaran bahwa MBM potensi rugi sekian puluh juta, potensi. Kenapa nggak 1 triliun aja sekalian kalau hanya potensi? Wahai Dewan Hakim, rakyat Indonesia tidak bodoh. Ini kami akan suarakan terus agar berhenti menggunakan ruang pengadilan oleh orang hukum untuk menggusur rakyat seluruh Indonesia. Ini harus kita lakukan. Dan saya berharap Presiden Prabowo mendengarkan ini. Rakyatmu sekarang Prabowo terancam oleh oligarki lewat ruang-ruang pengadilan yang mulai dilakukan dari lurah, BPN, dan disahkan legalisasi pengadilan. Semua legalisasi. Itu kalau didengarkan, saya tadi 2 kali pingin menangis. Ya Allah, laknat apa yang pantas kepada orang yang membelokkan kebenaran untuk menghukum orang dan menguntungkan pihak lain. Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampono dan kawan-kawan, selamat. Anda berhasil. Tapi kami tidak berhenti berjuang. Oke? Kepada Ketua Dewan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, yang kebetulan Ketua Majelis Hakim, saya berdoa. Tapi saya sudah tidak menyatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Tidak bisa saya katakan. Tidak mungkin ada wakil Tuhan seperti itu. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia, tanahmu terancam. Charlie Chandra adalah hanya simbol perjuangan yang tadi dibelokkan semua. Dibelokkan berkali-kali. Saya ngitung tadi kayaknya 25 kali majelis hakim menyatakan pledoi, saksi ahli, kemudian penasihat hukum dikesampingkan. Sementara saksi ahli mereka dipotong-potong untuk membenarkan. Saya kasih contoh potong. Saksi ahli mereka secara utuh menyatakan apabila sertifikat belum berumur 5 tahun, maka boleh dibatalkan oleh BPN. Itu dipotong. Hanya menyatakan bahwa pengadilan BPN berwenang untuk membatalkan. Betapa kebohongan dilakukan di ruang persidangan. Betapa kebohongan di ruang persidangan. Oke, saya menyatakan memanfaatkan ini di depan ini. Ini harus kita berjuang agar tanah kita tidak hilang, agar kemenangan. Terima kasih. Saya tidak tahu berkata apa lagi. Tapi saya yakin hati murni Prabowo seperti memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Saya berharap ini kita lakukan perlawanan lagi. Saya minta nanti penasihat hukum ini kita laporkan juga ke Komisi Yudisial hakim-hakim ini. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harus bangkit tanpa oligarki. Aku dulu ya, Pak Khalid sini. Baik, saya ingin mengulangi statement saya. Ya udah. Dan saya ingin tegaskan. Jangan maksud. Jadi satu. Saya mau kasih pesan kepada Aguan. Aguan, kamu memang menang. Tapi kamu menang hanya dalam putusan. Justru kemenangan kamu ini, Aguan, Antoni Salim, juga Nono Sampono, membakar gelora semangat perjuangan rakyat untuk melawan kejahatan oligarki PIK 2 dan oligarki properti lainnya. Karena modus perampas tanah itu sudah lazim umum dilakukan oleh para oligarki pengembang properti. Kalau kita bisa katakan dari 100% wilayah tanah mereka mungkin hanya 20-30% saja yang itu legal normal. Selebihnya dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara merampas. Apa itu merampas? Yakni mengambil tanah orang tanpa keridhaan. Bisa dengan harga yang murah, bisa tanpa membayar harga, bahkan bisa tanpa membayar harga, bahkan memenjarakan pemiliknya. Ini yang terjadi pada kasus Charlie Chandra. Kedua, selamat Aguan, selamat Antoni Salim. Kalian telah mampu mengadu domba kami. Mengadu domba kami dengan aparat polisi. Mengadu domba kami dengan tentara. Bahkan mengadu domba kami dengan pengadilan melalui putusan yang kalian pesan. Kalian pesan apa lagi? Kurang apa lagi? Mau seluruh republik ini kalian kuasai. Kalian ubah republik ini menjadi Republik Aguan. Kalian rubah
Republik ini menjadi Republik Antoni Salim. Luar biasa, dikira selama ini kami diam, kalian makin merajalela, dikira tidak ada keberanian dari putra-putra dari negeri ini untuk melawan kezaliman kalian. Penjajahan hari ini tidak melawan Belanda, tapi melawan oligarki yang menggunakan undang-undang, menggunakan aparat, menggunakan pejabat untuk merampas hak rakyat. Kalian menganggap kami orang kecil tidak berani bersuara. Maka sejak hari ini saya tegaskan, saya umumkan kepada seluruh rakyat Banten dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita melawan oligarki perampas tanah di seluruh Republik ini. Mari kita lawan semua antek-antek oligarki. Indonesia bangkit tanpa oligarki. Dan kalian harus ingat, Aguan, kau harus ingat, Aguan. Ada orang yang berusaha menghubungi aku, berusaha menyuap aku. Aku tidak butuh dan bahkan kuharamkan makan duit oligarki, Aguan. Allahu Akbar. Kau kira aku bisa dibeli dengan uang? Kau kira aku bisa dibeli dengan fasilitas? Aku lebih menjadi kesatria dan terhormat hidup dengan keadaanku seperti ini daripada makan duit oligarki yang haram. Dan ingat kalian, para pengkhianat yang ada di Banten, para pengkhianat yang ada di seluruh Republik ini, para pengkhianat yang ada di polisi, para pengkhianat yang ada di tentara, para pengkhianat yang ada di BPN, ingatlah, kalian akan mati. Dan apa yang akan kalian katakan pada generasi berikutnya setelah kalian melayani oligarki hanya dengan upeti yang kecil? Setelah itu kalian lihat rakyatmu, generasimu habis dimakan oligarki. Luar biasa. Coba lihat wajah tadi, istri dari Charlie Chandra. Apa kalian tidak punya hati lagi? Anak-anaknya masih kecil. Apakah hanya dengan mengetuk palu itu dianggap kalian tidak berdosa? Lihat. Seorang istri harus dipisahkan dari suaminya. Anaknya masih kecil dipisahkan dengan suaminya. Dan saya minta Pak Khalid untuk memimpin perlawanan, silakan sampaikan orasinya, karena ini bukan lagi kepentingan kita, Pak Khalid. Bukan kepentingan Chandra saja, tapi ini kepentingan seluruh rakyat kita. Seluruh rakyat yang hari ini menjadi yatim piatu seolah-olah kita tidak memiliki presiden. Wahai saudara Prabowo Subianto, kemana dirimu? Mana kata-katamu yang katanya kamu akan demo dan tenggelam bersama rakyat? Hari ini rakyatmu tenggelam sendirian. Sementara engkau timbul bersama kekuasaan dan terus joget-joget. Tidak melihat penderitaan rakyatmu. Tidak melihat perpecahan di tengah rakyatmu. Tidak melihat betapa rakyat ini hampir saja putus asa memikirkan nasibnya. Seolah-olah tidak ada lagi pemimpin di negeri ini. Apakah kita benar-benar 80 tahun sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Kita hanya merdeka seremonial dengan sebuah upacara yang hormat bendera. Tetapi kenyataannya rakyat terus tertindas oleh kezaliman demi kezaliman. Ini pesan 80 tahun Indonesia merdeka. Ternyata kita masih dijajah. Dan saya tegaskan, ya, wilayah PIK 2 ini dijajah oleh Aguan dan Antoni Salim. Maka putra Banten harus bersuara. Dan hari ini di tengah-tengah kita ada putra Banten yang harus membangkitkan perjuangan para pendahulunya untuk membangkitkan perjuangan di Banten, khususnya menyelamatkan tanah Banten dan seluruh rakyat Indonesia dari kezaliman oligarki. Silakan Pak Khalid. Ya. Terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Banten khususnya, dan umumnya adalah seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, rakyat Banten, terutama kepada para alim ulama, para kiai, para aliran Torekat Naksabandia dan Qadariyah. Hari ini kita sudah dipertontonkan secara terang benderang bahwa rakyat sudah tidak lagi punya hukum. Hukum sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Ada kejadian di Banten Utara, mereka merampok tanah, mereka mengurugi sungai-sungai, mereka memagari laut-laut dan kemudian dijual. Kemudian
ketika kita beracara di pengadilan, Masya Allah, ya Allah, ya Rob, ternyata yang konon adalah lembaga pengadilan justru malah tidak berpihak kepada rakyat. Ini jelas-jelas kezaliman. Artinya, sebagai rakyat Banten, kalau kita tidak punya hukum, berarti kita harus apa? Berarti kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Berarti kita harus melakukan dengan cara rakyat. Kita akan lakukan pengadilan ketiga. Mengerti apa yang aku maksud? Jangan banyak kata dan jangan banyak bicara. Lakukan. Konsolidasikan satu sama lain. Kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, pendekar dengan pendekar, dokon dengan dokon, ahli torekat dengan ahli torekatnya, aktivis dengan aktivisnya, petani dengan petaninya, nelayan dengan nelayannya, buruh dengan buruhnya, tukang panggul dengan tukang panggulnya, peternak dengan peternaknya. Maka kita akan nyatakan hari ini, kita akan melakukan perlawanan. Kita tidak boleh diinjak-injak oleh oligarki menghisap darah rakyat. Kita akan lakukan perlawanan. Kita akan buktikan siapa jumlahnya yang lebih banyak. Betul. Allahu Akbar. Kita akan buktikan bahwa pemilik asli kedaulatan bangsa ini adalah rakyat. Kedaulatan. Kalian saya ranggung hidupnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi mereka, para pengelola negara ini masih serakah, masih rakus, seperti jurang tak berdasar. Kalian akan mati. Ingat itu. Kalau kalian sudah bosan menunggu, tunggu perlawanan kami sebagai rakyat Banten. Tahun 1888, pemberontakan petani Banten akan dimulai dari Banten ini. Kami memesan, tolong para keturunannya Tubagus Ismail, keturunannya Kiai Haji Marzuki, keturunannya Syekh Nawawi, keturunannya Ki Abdul Karim Lempuyang, keturunannya Ki Wasid. Saat ini kita mulai konsolidasi. Dan kita akan melakukan perlawanan seperti leluhur-leluhur kita di tahun 1888 saat kita melawan VOC. Sekarang musuhnya bukan lagi VOC, tapi juga Aguan dan keroco-keroconya, serta pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Terima kasih. Takbir! Bu Elis dulu. Sampaikan pesan. Ingat. Ini akan terbukti. Amin ya Allah. Bentar, Bu Elis. Sebentar kita dengarkan istri Pak Chandra. Oke, diam dulu. Oke, dengar dulu. Oke, silakan. Silakan Bu Elis, apa yang dapat Ibu sampaikan setelah putusan ini? Apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu bayangkan sebelumnya? Sehingga apakah betul putusan hakim itu merefleksikan keadilan bagi Bu Elis dan keluarga? Silakan sampaikan. Saya sedih sekali dengan keputusan ini. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Ya, tapi sampaikan aja.
Kekecewaan. Ibu hari ini terhadap pengadilan. Kekecewaannya. Bagaimana kekecewaan seperti apa sampaikan kepada media? Sampaikan. Abang aja. Aku tidak. Oke. Iya. Maaf. Ya. Oke, saya ikut merasakan apa yang perasaan yang dialami oleh Bu Elis, ibu dari 3 orang anak yang masih kecil, yang mana memisahkan lahan anak dan istrinya selama 4 milik tahun. sebentar, milik keluarganya yang sah. Pertama, tentunya ini dirampas kemudian dikriminalisasi dan sekarang mendapat hukuman 4 tahun penjara. Ini sangat menyakitkan. Tentunya sangat menyakitkan. Dia hanya mengurusi haknya aja. Jadi untuk itu saya sampaikan kalau memang apa yang dirasakan Bu Elis ini sulit kita bayangkan ya. Tapi mudah-mudahan dia siap untuk menerimanya. Tapi proses pengadilan itu adalah pembuktian. Saya yang mengikuti pembuktian ini semuanya dari awal sampai akhir, sampai tuntutan, sampai kita melakukan pledoi, replik dan duplik, semuanya itu betul-betul apa yang dibacakan dan apa yang disampaikan yang dari pertimbangan hakim tadi itu betul-betul hanya menerima apa yang diberikan oleh tuntutan JPU. Sedangkan semua yang kita sampaikan dengan bukti-bukti yang demikian banyak itu dikesampingkan. Termasuk juga beberapa saksi-saksi kunci seperti ahli kuasa maksudnya manajer hukum PT Mandiri Bangun Makmur. Itu yang disampaikan oleh Nono Sampono kalau itu akan menjelaskan pembuktian di persidangan ini tidak bisa dihadirkan oleh JPU sampai akhir persidangan. Tapi dalam pertimbangan tadi hakim menyampaikan banyak hal yang tidak dibuktikan dalam pengadilan. Seperti somasi-somasi itu nggak ada di pengadilan. Sehingga Charlie Chandra terdakwa di sini nggak pernah menyatakan kalau dia menerima somasi-somasi tersebut. Itu disampaikan. Sementara yang lain-lain ada hal-hal yang memang tidak yang ada yang kita sampaikan bukti itu semua dikesampingkan. Jadi pada hari ini saya dapat menyatakan sebagai pengacara Charlie Chandra, ini hari ini tanggal 20 Agustus 2025 satu lagi kejadian putusan pengadilan. Saya bilang ini setelah pengadilan Hasto Kristianto maupun pengadilan Tom Lembong. Ini adalah salah satu lagi bentuk pengadilan sesat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan sesat ini buat saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjajahan itu dibantu oleh saudara-saudara kita sendiri. Ya. Jadi sekarang ini adalah bagaimana kita ke depannya, semua tergantung di tangan kita. Apakah kita mau diam atau kita lawan? Karena pada saat kita diam, maka habislah tanah kita. Dan lihat, kejahatan itu dipertontonkan seperti orang telanjang. Tidak perlu ahli hukum. Seorang ibu rumah tangga seperti saya pun, saya tahu kalau negara ini tidak beres, ya. Negara ini penuh dengan semua sakit. Orang yang sakit tidak ada yang bersih, tidak ada yang bersih. Dan lihat bapak-bapak polisi itu, mereka tidak sadar. Apa mereka tidak tahu bagaimana orang-orang masyarakat Banten, petani, nelayan, bagaimana tanah mereka yang sudah mau panen, yang sudah mau panen segala macam tambaknya, tapi diuruk oleh klub aguan. Apakah Anda tidak tahu? Anda jangan cengir di sana, Pak. Tolong, Pak. Ya, hari ini kita sudah jelas terjajah. Anda yang harusnya memakai seragam, harusnya
Udah, Ki. Udah. Sampaikan itu dulu ya. Din aja.